Baik, perkenalkan nama saya Gracia Radiena, NIM 67 2019 260. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan wireless. Pertama, pengertian dari jaringan wireless itu sendiri. Jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggrisnya wireless network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat, beberapa meter, atau memakai alat pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN atau WLAN, dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Baik, yang berikut tipe-tipe jaringan nirkabel. Yang pertama ada Wireless Personal Area Networks atau WPANs. Teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel atau ad hoc bagi peranti sederhana seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal atau personal operating space atau POS. Sebuah POS adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini, dua teknologi kunci dari WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak sekitar 30 kaki. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku, ataupun tas. Yang berikut ada Wireless Local Area Networks atau WLANs. Teknologi WLAN membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal. Contohnya, dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik seperti bandara atau kafe. WLAN dapat digunakan pada kantor sementara atau yang mana instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. Atau WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen bagi LAN yang sudah ada. Sehingga pengguna dapat bekerja pada berbagai lokasi yang berbeda dalam lingkungan gedung. Yang ketiga ada Wireless Metropolitan Area Networks atau WMANs. Teknologi WMAN memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Contohnya, antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Yang berikut ada Wireless Wide Area Networks atau WWANs. Teknologi WWAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun private. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas, seperti kota atau negara, melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasinya. Teknologi yang dikenal dengan jaringan WWAN adalah 2G dan 3G. Yang berikut arsitektur jaringan nirkabel. Arsitektur jaringan nirkabel ada dua. Yang pertama, jaringan ad hoc atau peer-to-peer. Dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer-to-peer atau ad hoc, beberapa pengguna dalam area yang terbatas seperti ruang rapat dapat membentuk suatu jaringan sementara tanpa menggunakan access point jika mereka tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan. Yang kedua ada jaringan infrastruktur atau client server. Stasiun wireless atau peranti dengan network card radio atau external modem terhubung ke akses point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge antara stasiun-stasiun dan network backbone yang ada saat itu. Yang berikut, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari teknologi nirkabel. Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area networks atau PAN tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi
di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama, kelebihan. Mobility. Sistem wireless LAN bisa menyediakan user dengan informasi akses yang real-time, di mana saja dalam suatu organisasi. Mobilitas semacam ini sangat mendukung produktivitas dan peningkatan kualitas pelayanan apabila dibandingkan dengan jaringan kabel. Yang berikut, installation speed and simplicity. Instalasi sistem wireless LAN bisa cepat dan sangat mudah, dan bisa mengeliminasi kebutuhan penarikan kabel yang melalui atap ataupun tembok. Installation flexibility. Teknologi wireless memungkinkan suatu jaringan untuk bisa mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dicapai dengan jaringan kabel. Yang berikut ada kekurangan dari jaringan nirkabel. Yang pertama, biaya peralatan mahal. Yang berikut adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang berikut, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Dan yang terakhir, keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Yang berikut, cara kerja teknologi jaringan nirkabel. Yang pertama, wireless LAN menggunakan electromagnetic airwaves atau radio atau infrared untuk menukarkan informasi dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus tergantung pada sambungan secara fisik. Yang berikut, gelombang radio biasa digunakan sebagai pembawa karena dapat dengan mudah mengirimkan daya ke penerima. Yang berikut, data ditransmisikan dengan cara ditumpangkan pada gelombang pembawa sehingga bisa diekstrak pada ujung penerima. Yang berikut, data ini umumnya digunakan sebagai pemodulasi dari pembawa oleh sinyal informasi yang sedang ditransmisikan. Yang berikut, begitu datanya sudah dimodulasikan pada gelombang radio pembawa, sinyal radio akan menduduki lebih dari satu frekuensi. Hal ini terjadi karena frekuensi atau bitrate dari informasi yang memodulasi ditambahkan pada sinyal carrier. Yang berikut, multiple radio carrier bisa ada dalam suatu ruang dalam waktu yang bersamaan tanpa terjadi interferensi satu sama lain jika gelombang radio yang ditransmisikan berbeda frekuensinya. Yang berikut, untuk mengekstrak data, radio penerimanya diatur dalam satu frekuensi dan menolak frekuensi-frekuensi lain. Yang berikut, pada konfigurasi wireless LAN tertentu, transmitter atau receiver atau transceiver device biasa disebut access point terhubung pada jaringan kabel dari lokasi yang fixed menggunakan kabel standar. Yang berikut, sebuah access point bisa mensupport sejumlah grup kecil dari user dan bisa dipakai dalam jarak beberapa puluh meter. Yang berikut, access point biasanya diletakkan pada tempat yang tinggi, tapi dapat juga diletakkan di mana saja untuk mendapatkan cakupan yang dikehendaki. Dan yang terakhir, End User Access Wireless LAN menggunakan wireless LAN adapters biasa terdapat pada PC card, pada notebook, atau laptop komputer, atau sebagai card dalam desktop komputer, atau terintegrasi dalam handheld komputer. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang teknologi jaringan nirkabel. Terima kasih.